Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan Jahid, ketua kelas, untuk memimpin doa. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu kita dapat bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa yang tidak hadir? Rifki? Sultan, keterangannya apa? Rifki apa? Rifki izin? Sultan sakit. Ya, baik. Semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya agar segera sehat, walafiat, dan bisa beraktivitas kembali. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan untuk minggu lalu itu kita belajar apa saja, Nak? Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Apa? Teks resensi. Baik, itu sudah benar, teks resensi. Dan di resensi itu pun juga kita belajar ada sistematika. Ada yang masih ingat sistematikanya? Apa sistematikanya? Mulai dari ada sinopsis, lalu ada apa lagi? Kekurangan, kelebihan, dan kesimpulan. Juga ada identitas buku ya. Minggu lalu kita belajar tentang resensi buku. Nah, hari ini kita akan meresensi film. Ya, baik. Ada kompetensi dasar keterampilan yang akan kita pelajari. Boleh silakan dibaca dulu oleh siapa yang mau baca? Kelvin, silakan Kelvin. Kompetensi dasar keterampilan. Menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan perbandingan beberapa teks resensi. Ya, jadi hari ini kita akan menyusun sebuah resensi. Baik, kemudian ada indikator pencapaian. Indikator itu adalah hal yang bisa kamu capai setelah belajar ini ya. Coba silakan dibaca oleh Rafli. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menentukan struktur resensi. 2. Mengembangkan struktur agar menjadi resensi yang utuh. Ya, baik. Terima kasih. Lanjutnya ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menyusun resensi film. Kemudian kita akan menentukan struktur resensi. Dan yang ketiga kita akan mengembangkan strukturnya menjadi resensi yang utuh. Kemudian manfaat belajar resensi film. Ini ada 6. Terlihat, Nak? Mungkin yang paling depan yang bisa baca ya. Sevi, silakan nomor satunya, Sevi. Manfaat belajar resensi film yang pertama, media hiburan. Ya, cukup. Media hiburan. Pilih lagi satu temannya untuk membaca. Random saja, boleh. Najriel? Yang kedua, menambah wawasan. Ya, Najri pilih lagi temennya. Yaser? Nomor 3-nya Yaser. 3. Meningkatkan keterampilan bermain. Yaser pilih lagi temennya. Nomor 4. Dibaca oleh siapa? Armen, silakan baca Armen. Meningkatkan kepercayaan diri. Ya, Armen pilih lagi temannya. Andra. 5. Iya, keuntungan secara materi. Andra pilih lagi satu temannya. Radit. Nomor 6, Radit. Tidak terlihat ya? Dikenal banyak orang dengan mengikuti lomba ataupun publikasi Hasil karya, iya. Tulisannya ternyata masih kecil ya, tidak apa-apa.
Ya, jadi itu manfaat kita akan belajar resensi film hari ini ya. Kemudian ya, teknik penilaian yang akan Ibu ambil adalah kelompok dan secara mandiri. Jadi nilainya ada dua hari ini, ada secara kelompok dan secara mandiri atau individu ya. Nah, kita mulai masuk ke materinya langsung nih. Ada ceritakan pengalamanmu dalam menonton film. Nah, jadi apakah kamu suka menonton film? Suka? Semua suka menonton film? Suka. Ya, apa kamu masih ingat sistematika resensi? Ya, sistematika resensi sudah kita ulas tadi di bagian awal ya. Nah, ceritakan pengalamanmu dalam menonton film. Mengapa kamu suka nonton film itu dan amanat apa yang disampaikan dari film tersebut? Ya, siapa yang mau bercerita? Ibu mau tanya sesuai tadi. Film itu kenapa kamu tonton dan amanat apa yang kamu dapat? Atau film terakhir yang ditonton oleh siapa namamu nak? Hafiz ya? Ya, Hafiz. Film yang terakhir Hafiz tonton apa? Film apa? Iya, filmnya bebas. Film terakhir apa saja yang terakhir kamu tonton? Apa? Hah? Apa nak? Aduh, apa itu? Film apa nak? Seorang yang nakal tapi ingin mengabulkan permintaan orang yang sedang sakit. Oh iya. Jadi kesan yang kamu dapat setelah menonton itu apa? Jadi lebih ingin kayak membantu orang lain. Lebih ingin membantu orang lain, jadi terinspirasi ingin membantu orang lain. Kemudian amanatnya apa? Amanat dari filmnya? Bisa lebih membantu orang lain lagi. Iya, terima kasih. Jadi judul filmnya agak susah Ibu sebutkan ya, ternyata ya. Coba mungkin ada film Indonesia saja. Coba siapa yang bisa menceritakan? Ibu ingin tanya. Namamu siapa nak? Ya, ayo pernah nonton film katanya. Ya baik. Tidak nonton film katanya. Ya, coba Jevanya berarti. Jevanya, film apa yang terakhir kamu tonton nak? Aku lebih suka film barat. Film apa? Oh, genrenya horor. Oke, judul terakhir yang kamu tonton apa? Oh, lupa judulnya. Tapi boleh diceritakan sedikit ceritanya tentang apa ya filmnya? Orang apa? Oh, ada seorang yang penakut dan lebih memberanikan diri. Kemudian pesannya, kamu setelah menonton itu apa? Jadi lebih berani terhadap hantu. Oh, oke baik. Jadi amanatnya apa? Amanat dari filmnya? Amanat filmnya apa setelah kamu nonton? Oh, lebih seperti percaya diri saja. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dari setiap kalian pasti juga pernah menonton film yang kalian suka dan kalian juga mendapatkan pesan ya, pesan tersendiri dari filmnya. Baik, tampaknya kurang semangat ya anak-anak ya. Coba kamu tahu kalau yel-yel dari SMK itu apa sih? Tidak tahu SMK bisa gitu kan ya? Iya benar. Coba setiap kali Ibu bicara SMK, kamu jawab bisa sambil kepalkan tangan dengan penuh semangat ya. Coba ya, kita coba. 1, 2, 3, SMK. Bisa. Satu kali lagi, SMK. Bisa. Baik. Ya, jadi kita akan melanjutkan. Nah, kamu ini anak SMK tentunya bisa menjadi orang yang bermanfaat dan kamu juga bisa kalau yang bekerja langsung nanti tentunya memiliki keterampilan ya yang baik dan kalau misalnya melanjutkan kuliah nanti kamu juga sesuai sama jurusan yang diampu yaitu DKV kan
kamu juga bisa apa namanya apa ya? Kalau jurusan di kafe itu kalian nanti mendesain seperti itu ya kurang lebih. Nah, ataupun nanti masih menyangkut nih sama apa namanya resensi film. Ya, baik. Nah, ini sistematika filmnya. Jadi Ibu mau mengingatkan kembali. Boleh dibaca lagi oleh ya Rafli di sini. Radit, silakan Radit. Oh, Radit tidak terlihat. Pilih temennya aja. Tadi Radit yang terakhir. Bagian depan boleh. Oh, Dustin terlihat? Oh, tidak, pilih temannya yang bagian sepertinya bisa membacakan, mewakili, ya. Satria, ya silakan Satria. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data sinopsis masih dikritikan terhadap karya tersebut. Iya, baik, terima kasih. Untuk sistematikanya pilih teman lagi. Silakan sebelah sini belum. Sebelah sini belum, Nak. Alvan terlihat, Van? Sistematika filmnya, Van? Sistematika film. Ya. Pertama judul. Ya. Identitas, kelebihan, kekurangan, sinopsis, kesimpulan. Iya, terima kasih. Jadi untuk mengingatkan kembali ya, bahwa sistematikanya itu ada 6 hal. Judul, identitas, kelebihan, kekurangan, sinopsis, dan kesimpulan. Ya. Kemudian, ya, langsung kita akan amati cuplikan film berikut ini. Kita bersiap-siap ya. Kita akan melihat film. Ada yang bisa menebak ini film apa? Ini memang kalau film-film di Indonesia rata-rata filmnya dari Soraya Interfilm ya. Selamat malam semuanya. Gue kangen banget sama kalian semua. Sumpah. Tanggal 14 nanti kita ketemu di stasiun kereta api Senin jam 2 siang. Nah, bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa menyatukan kita. Wah, mulai. Berdiri di sana. Iya.
leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lakukan tekad yang 1000 kali lebih keras dari biasa. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdosa. Udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Ya, baik. Ada yang tahu judul filmnya apa? Apa filmnya? 5 cm. Ya, kamu sudah melihat tadi cuplikan filmnya. Bagaimana perasaanmu setelah melihat cuplikan filmnya? Apakah biasa aja? Baik. Apakah ada yang pernah menonton filmnya? 2012 itu usiamu berapa berarti, Nak? 2 SD. Ya, baik. 2 SD belum nonton film, tapi apakah sudah pernah melihat film tersebut ditayangkan di televisi? Ya. Bagaimana filmnya menurut kamu? Filmnya gimana? Artman boleh? Acung tangannya, ya Nak? Seru. Baik. Ada lagi? Silakan acung tangannya. Selain seru, apalagi pendapatnya? Filmnya bagaimana? Boleh Andra? Menggambarkan persahabatan. Benar sekali. Lagi? Siapa lagi? 5 cm itu filmnya menggambarkan apa? Tadi melihat secara cuplikan film ya. Atau ini disebutnya juga sinopsis sebenarnya. Sinopsis namun yang secara visual ya. Jadi kalau kita biasa menyebutkan bahasa Inggrisnya trailer, sebenarnya dalam bahasa Indonesianya pun ini namanya sinopsis. Sinopsis yang secara visual. Bagaimana lagi perasaanmu ketika tadi menyimak? Ya boleh Amel. Sebuah perjalanan penuh dengan perjuangan. Siapa lagi? Sebelah sini boleh? Lagi? Ya, Alvan? Oh yang tadi. Ya, film 5 cm bagaimana? Mengabarkan persahabatan, cinta, keyakinan, perbedaan, dan Oke, banyak ya menggambarkan cinta, persahabatan, keyakinan. Apalagi tadi Nak? Perbedaan. Iya. Oke, dari sebelah sini belum ada. Jadi menurut kamu filmnya seperti apa sih penilaianmu? bagus Bu. Ya, Rafli, acung tangannya Fri. Bagus Bu. Bagus. Ya. Lagi. Boleh? Menurut kamu film 5 cm seperti apa? Penilaiannya dulu. Kelvin? Menegangkan. Ya, baik. Jadi filmnya secara keseluruhan bersama-sama, boleh silakan bersama-sama. Secara keseluruhan filmnya bagaimana? Bagus, seru. Terus lagi? Apa? Keren. Oh iya. Suaranya bisa agak lebih kencang ya, mungkin karena menggunakan masker ya, jadi terbatas. Tapi boleh suaranya lebih itu lagi, lebih dinaikkan lagi volumenya, ya. Jadi sekilas sudah kamu nilai ya. Ya, kalau misalnya ditulis secara resensi resminya, resensi film 5 cm, ini Ibu ada link. Nanti link ini kita akan bisa langsung atau tautan ya, bahasa Indonesianya link itu adalah tautan. Tautan ini juga akan Ibu sampaikan lagi disandingkan lagi ke Google ya, biar kamu tahu resensi film itu seperti apa ya terlihatnya. Ya, ini Nak, ini identitasnya dulu, mulai dari identitas, judulnya 5 cm, identitas filmnya. Jadi pemainnya itu tadi ada banyak ya, ada Junot Ali, terus ada Pevita Pierce, siapa lagi, ada Relin Syah, Fedi Nuril, ada Seikoji, Denny Sumargo. Iya, mana favoritmu? Mana aktor favoritmu? Seikoji. Oke. Denny Sumargo. Siapa? Pevita. Iya. Jadi setiap kalian ternyata punya aktris atau aktor kesukaan. Gimana?
Kalau di dalam identitas film, selain ada pemain, ada juga produser, sutradara, durasi, dan genrenya. Jadi yang perlu dituliskan tidak seluruhnya, tidak banyak-banyak, tidak perlu, harus inti-intinya saja. Padahal aslinya dalam film juga ada penata kameranya, ya, ada bagian make up-nya, kostumnya, dan sebagainya, itu tidak perlu disebutkan. Kalau disebutkan semua sangat panjang, maka disebutkan intinya saja memang. Ya, kalau disandingkan sama buku, kalau misalnya pemain, itu kalau di buku berarti apa sih? Penyebutan apa kalau pemain itu? Tokoh, pinter. Terus kalau misalnya produser, setara dengan produser, kalau di buku apa? Author itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya penulis. Kemudian kalau misalnya sutradara di dalam buku tandingannya apa? Samanya dengan apa sutradara? Penerbit, benar Alvan, penerbit. Kemudian ada durasi. Kalau di buku waktu. Kalau di buku tidak ada waktu. Halaman, benar, boleh jumlah halaman. Kalau genre, jenis ya, sama ya. Kalau jenis kemarin buku ada jenisnya ada 2, ada yang ingat? Fiksi dan non fiksi, benar sekali. Ya nak, lanjut ya. Kemudian ada sinopsisnya. Nah ini sinopsisnya sangat panjang ya, lumayan ya. Tapi ibu mau bertanya sinopsis itu apa artinya? Ada yang ingat apa itu sinopsis? Ya? Ya, Sevi boleh angkat tangannya, nak. Ya. Ringkasan atau ulasan dari cerita film. Nah, ini ringkasan dari film 5 cm tadi ya, Ibu bacakan lagi secara singkat. Jadi dia mulai dari bersahabat ya. Ada 5 orang sahabat, dia bosan dengan rutinitas bersahabatnya, kemudian ingin pengalaman baru, kemudian ingin mengubah diri mereka masing-masing menjadi lebih baik. Akhirnya mereka ditantang untuk mengejar impiannya dengan cara ke puncak tertinggi di Jawa, di Pulau Jawa pada tanggal 17 Agustus. Dia ingin mengibarkan juga bendera Sangsaka merah putih di atas gunung apa? Ada yang tahu itu gunung apa? Gunung Semeru. Ada yang tahu letaknya Gunung Semeru di mana? Di Jawa? Jawa Timur. Ini pengetahuan IPS ya. Jadi ada di Jawa Timur Gunung Semeru. Benar sekali. Ya. Kemudian, nah ini adalah kelebihan dan kekurangan pandangan dan saran. Kalau ini yang menulis bukan ibu, maka ibu nanti juga akan memberikan kamu aslinya, ya. Ibu akan tautkan link yang tadi ke Google. Jadi ini kelebihannya. Kelebihannya kalau menurut penulisnya ya, nanti kita cari tahu penulisnya siapa. Kah itu terlihat seperti agak lumayan ya. Silakan Bunga. Bunga silakan baca Bunga. Kelebihannya apa Bunga? Film ini mengajarkan bahwa persahabatan itu tak lekang oleh waktu, meskipun nanti ada saatnya merasa bosan dan lelah, tetapi percayalah bahwa sahabat sejati tidak akan pernah hilang dan pergi meninggalkan. Ya, Bunga pilih satu teman untuk membacakan kekurangan. Ica, ya Ica, Kalisa, kekurangannya apa Kalisa? Menurut saya tidak ada kekurangan walaupun di buku dan di film ada beberapa yang berbeda. Ya, sekarang pandangan dasaran siapa yang membacakan? Kalisa? Habibah. Habibah. Habibah, silakan Habibah. Pandangan atau apa? Saya berharap semoga di film Indonesia untuk banyak cerita kekurangan dan mengangkat tema tentang persahabatan. Iya, terima kasih bagi yang membaca. Jadi ini memang awalnya dari buku ya, dari buku. Tadi pengarang bukunya apakah disebutkan? Saya disebutkan di awal. Ada yang menyimak? Siapa penulis bukunya tadi? Siapa penulis bukunya? Oh tidak ada kalau di sini. Ini di awal sih. Adanya di awal ya. Kita putar setiap bentar. Ya, cukup ya. Ini kita harus keluarkan dulu sepertinya. Biasanya ada di awal nih.
Iya, baik. Ini sepertinya tidak bersahabat. Baik. Nah, kita lanjut yang tadi ya. Link ini, Ibu mau memberikan kalian gambaran bahwa tadi ya dari manfaatnya itu apa saja. Ya, kita buka yang di halaman baru. Ya, Nak, ini coba ya. Nah, ini yang membuat resensi aslinya ya. Jadi dari mana sumber ininya, resensinya dari Kompasiana. Kompasiana itu seperti media massa ya, media massa namun sudah bentuk elektronik ya. Kalau misalnya bentuknya tertulisnya itu adalah di koran Kompas aslinya. Jadi ini penulisan resensi. Kalau misalnya kamu menulisnya real asli ada di Kompasiana atau media cetak. Kalau sekarang ya sudah tidak dicetak. Ya cukup sampai sini. Yang menulisnya ini ada ini. Sebentar. Ini cara keluarinnya. Oh, pantas aja Sultan nggak masuk hari ini ya. Iya, baik. Ya, Nak. Ini kok tidak jalan ya? Ya. Baik, Nak. Cukup ya, ini kurang lebih lah. Ini kalau misalnya ada di dalam Kompasiana atau di dalam media massa ya, bahwa kita juga bisa menuliskan resensi. Dan kalau misalnya tulisan kita dimuat di media cetak atau di media massa, kita juga akan mendapatkan yang Ibu katakan di awal juga sudah ada diingatkan kembali, kita juga bisa mendapatkan insentif atau upah menulisnya. Nah, jadi misalkan kamu mendapatkan apa ya, keuntungan materinya tadi ya, dan kalau kamu lihat tanggalnya, tanggal dipublikasikannya tanggal berapa, resensinya di Kompasiana tanggal berapa? Tahunnya 2020. Sedangkan bukunya lagi ya lebih lama. Sedangkan filmnya ada di 2012. Sudah berlalu saja masih boleh ditulis di media massa, apalagi kalau kamu mengulas buku yang baru atau film yang baru. Ya, Nak ya. Jadi silakan kamu tingkatkan lagi keterampilan menulisnya. Baik, kita lanjut ya ke pelajaran intinya kita hari ini, yaitu kita akan meresensi sebuah film. Jadi Ibu akan menayangkan lagi film yang baru. Ya, jadi silakan amati cuplikan film berikut ini. Aktivitas siswa atau aktivitas kalian adalah membuat catatan. Silakan dibuat catatan. Bukunya tadi ya, bukunya silakan dibuka. Kalian akan membuat catatan-catatan berupa judul film itu apa, identitas filmnya apa saja, kemudian sinopsisnya sekilas saja kamu buat. Kemudian kelebihan dan kekurangannya silakan kamu nilai dari film yang akan Ibu tayangkan. Dan kesimpulannya menurut kamu apa? Atau kesimpulan itu berupa saran juga boleh ya. Saran atau pendapatnya kalian terhadap filmnya. Nah, bersiap-siap. Ini kita mainkan ya. Suaranya terdengar tidak, Nak? Sebenarnya sih terdengar ya. Ya, silakan disimak filmnya. Ini adalah kita akan ulas bersama-sama.
Kapan aku bisa kaya? Punya rumah gede-gede kayak gini. Wah, nggak adil. Aku capek di sini terus. Tuhan, aku ingin seperti dia. Tiara yang lulus semuanya. Aku ingin seperti dia, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya aku mendapatkan kehidupan yang layak. Diam. Ada apa ini, Pak? Diam. Kenapa ini? Kenapa ini? Anda terjerat kasus korupsi. Aku sudah memantaunya sejak lama. Mari ikut. Aku berdosa. Oh, iya baik. Data. Ya, sampai sini tadi ya? Ya. Ya, silakan beri apresiasi. Ya, baik nak. Jadi kamu setelah melihat tayangan videonya atau filmnya, bagaimana perasaannya? Oh biasa aja, perasaannya masih biasa aja. Baik, ada lagi perasaannya selain biasa aja? Sedih? Sedih, ya. Lebih termotivasi. Ya, baik. Ya nak, menurut kamu penilaianmu sekilas nih tentang filmnya, seperti apa menurutmu penilaian filmnya? Kita kan resensi itu akan menilai kelebihan dan kekurangan film. Ya, juga ada identitasnya. Nanti Ibu akan sedikit geser lagi di akhir. Di akhir video itu ada identitasnya ya. Gimana ini? Ya, nah ini adalah identitas film ya. Nah ini identitas filmnya. Namun menurut kamu penilaiannya seperti apa? Secara lisan terlebih dahulu penilaiannya. Kalau menurut menurut Rofik kelebihannya apa Fik? Kelebihannya, musik yang dipakai udah bagus. Oke, musik yang dipakai sudah baik. Kemudian? Pengambilan kameranya dari sudut pandang juga sudah bagus. Baik. Adakah kekurangannya?
Menurut saya enggak sih. Oh, tidak ada kekurangannya, sudah bagus. Ya, kemudian coba perempuan silakan. Menurut kamu gimana, Nak? Kelebihannya? Ceritanya menarik, Ceritanya menarik, kemudian? terus penataan kameranya udah bagus. Oke, kekurangannya? Kekurangannya ceritanya sangat pendek. Ceritanya terlalu pendek, kekurangannya. Oke, tidak apa-apa. Ya, nah ini kita akan buat sinopsisnya. Oh baik, maaf, bukan sinopsis. Kita akan membuat resensinya hari ini. Resensinya atau kita akan membuat penilaiannya ya. Penilaiannya, kemudian secara utuh lah, resensi secara utuh. Kita ingat, Ibu ingatkan lagi ya, bahwa pada saat kita mau membuat resensi film, ada apa saja? Ada 6 tadi, ada yang ingat? Mulai dari apa? Judul film. Yang benar itu ada dari judul, itu baik. Siapa tadi yang menyebutkan? Rafli. Setelah judul film, kemudian ada apa lagi, Nak? Ada identitasnya. Identitas film. Setelah identitas film, apa lagi? Ada sinopsisnya, benar. Kemudian setelah sinopsis, ada kelebihan. Setelah kelebihan, kekurangan. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Nah, baik. Menurut kamu judul filmnya apa? Sorry, harusnya bukan judul film nih, Nak. Oh, penghapus papan tulis adakah? Ada ya. Bukan judul film, tetapi judul resensi. Bedakan antara judul film dengan judul resensi. Kalau judul resensi itu biasanya judul yang membuat orang menarik untuk melihat filmnya. Setelah itu baru lihat judulnya. Jadi ini adalah judul resensinya. Karena resensi itu berbeda dengan identitas film. Resensi udah secara keseluruhan kan? Jadi secara keseluruhan resensinya tentang apa? Baik. Setelah Ibu kan sudah katakan ya tadi teknik penilaiannya ada secara kelompok dan secara individu, secara mandiri. Jadi Nak, Ibu sebenarnya mau memberikan kalian tugas proyek. Tugas proyeknya adalah kalian menonton film di bioskop asli, beneran nonton di bioskop secara real. Karena kalian harus menonton filmnya secara utuh. Tadi kan 5 cm filmnya bukan short film ya, maka dikatakan tadi oleh temannya filmnya terlalu pendek karena memang ini film pendek atau short movie. Ya, kalau misalnya film aslinya yang akan Ibu tugaskan, yang akan Ibu proyekkan pada kalian adalah film yang full, yang secara utuh. Film Indonesia, kita mencintai produk kita sendiri, maka Ibu juga akan menugaskan kalian menonton film Indonesia yang secara full, yang bukan short movie atau bukan cerita pendek, film pendek, ya Nak ya. Nah, sebelum kamu Ibu lepas ke bioskop masing-masing, ya, dengan kelompoknya masing-masing, pertama-tama kamu dan kelompok itu bisa membuat kerangkanya dulu. Kerangkanya adalah ini adalah kerangka resensi. Ini adalah kerangka resensi ya Nak. Nah ini kerangkanya, maka hari ini Ibu akan mengajarkan terlebih dahulu, Ibu akan modelkan dulu bagaimana caranya kalian membuat resensi film yang utuh. Nah dengan media tadi film pendeknya. Nah kalau sekarang kita kerjakan bersama-sama. Nanti film aslinya kamu kerjakan bersama kelompok, setelah kelompok pun juga jadi pekerjaan mandiri. Baik, nah dari judulnya dulu. Judulnya ini boleh diletakkan terakhir. Setelah kita sudah mengolah semuanya, baru kita simpulkan kira-kira film ini resensinya cocoknya judulnya apa, seperti itu. Nah, coba tadi kan sudah Ibu katakan kalian membuat catatan sedikit-sedikit ya dalam meresensi film yang ini nih, film yang barusan kita tonton. Jadi identitas film itu ada identitasnya, boleh, dan akan Ibu juga mainkan lagi. Memang pada saat kita meresensi film, kita perlu mengulangnya lagi. Jadi nanti Ibu juga akan mulai lagi, kembali lagi, kita mulai lagi dari awal lagi. Tapi juga sambil menulis di depan, juga sambil menulis resensi yang secara utuh. Ini kerangkanya sudah ada, rambu-rambunya, dan kita akan tulis per kalimatnya nanti, ya. Mulai dari ini dulu nih identitasnya. Judul kan sudah ada, jadi kita akan menulis medianya di sini ya Nak, di papan tulis yang ini.
Judulnya nanti di atas terakhir. Sekarang identitas film. Siapa yang mau menuliskan identitas film? Di situ ada. Atau kalian mungkin punya catatannya juga masing-masing. Tadi diminta sambil mencatat. Ya, siapa yang mau menuliskan identitas film? Siapa yang mau menuliskan identitasnya? Ini ada spidolnya banyak sekali. Berarti sekali maju bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali maju bisa 6 orang. Ya, siapa yang mau menuliskan terlebih dahulu identitas filmnya? Ya, Rofik, silakan. Rofik, bahkan sudah dibantu ya. Silakan kamu ingat-ingat sebelum kamu menulis di depan. Atau tulis, boleh juga kalian membawa buku ya. Ingat, buku yang kalian bawa sesuai dengan catatan kalian tadi. Ya, Rofik, baik, silakan Rofik, tuliskan dulu identitasnya. Sambil ibu mainkan juga bisa. Ini tadi mulai dari judul dulu ya. Judul filmnya apa, nak? Bersyukur. Rofik, terima kasih. Silakan bantu menuliskan di depan. Judul filmnya adalah Bersyukur. Setelah judul film Bersyukur, kemudian ada apa lagi? Sutradara. Sutradaranya ada di sini, di layar. Sutradaranya dan penulisnya adalah Kim Sandy. Baik. Sambil Rofik menulis, Ibu juga akan meminta menulis sinopsis karena lumayan panjang ya. Sinopsis dari, ya boleh silakan nak. Ini spidolnya. Kalau sinopsis boleh ditulis di sebelah sini ya. Nanti saling menyambung saja sinopsisnya. Kalau misalnya terakhir temannya menuliskan kalimat apa, silakan dilanjutkan. Tulis di buku ya. Tulis di bukunya. Catatan kecil-kecil kamu tadi. Silakan disambungkan oleh teman yang lain secara sinopsisnya. Mulai dari bagaimana Bu cara menulis sinopsis? Ingat lagi cerita dari awal sampai akhir karena sinopsis juga adalah ringkasan cerita. Filmnya tadi pendek, sekarang di sinopsis diringkas lagi. Pemeran utamanya hafal, Rofik. Ya, berarti pemeran pendukungnya di sini ada, Ibu, layarnya Ibu pindah lagi berarti. Oh, malah berpindah banyak. Irfan, Hafiz, dan Irfan. Coba kita lihat lagi ya. Sama satu lagi, oh ya, belum terbuka ya. Maaf ya, coba kita. Ini jempol tuh agak nakal ini ya. Harusnya. Oh ini nih. Satu lagi, Rofik. Ya Allah. Udah ya, baik. Ya, kalau mulai dari siapa namanya nak? Dari Habibah sinopsis awal tuh dari pemudanya berprofesi sebagai pemulung dengan pakaiannya compang-camping, wajahnya terlihat lesu. Setelah itu apa lagi? Ada lagi yang bisa melanjutkan kalimatnya? Kita lihat lagi sambil kita lihat. Memang kalau kita meresensi film harus sambil dilihat lagi. Ini kalimatnya sudah sampai mana? Silakan kalimatnya yang kedua
Kita berlanjut lagi dengan yang selanjutnya pastinya. Silakan, siapa yang mau menuliskan? Ya, boleh. Ya, Rafli. Ya, ini yang ditulis sama si Habibah tadi, mulai dari masuk film itu adalah ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai pemulung. Kita lihat lagi kalau dari catatan Rafli setelah ambil gambar ini, kemudian apalagi selanjutnya ceritanya. Ya, dia mulai melihat orang ya lagi telepon. Adakah mirip teman kita pemerannya? Pemerannya siapa namanya tadi? Pemerannya namanya Rinan Saviola. Mirip teman kah? Mirip teman kita? Mirip Alvan katanya. Mirip Zidan. Kalau yang ini nih pemuda yang lagi pegang HP iPhone tuh, gawai. Mirip siapa? Coba kita lihat lagi ya cuplikan filmnya. Memang kalau pada saat kita meresensi tidak bisa sekali lihat filmnya. Ya, sambil berjalan filmnya setelah ini videonya bicara tentang apa ya filmnya. Ya, ini sudah boleh. Ada yang sudah menilai kelebihan dan kekurangannya? Ya, boleh. Silakan, Neng. Siapa? Hah? Oh, kamu kelebihannya. Boleh. Silakan tuliskan kelebihannya di bawahnya judul ya, di bawahnya identitas. Oh, ini belum ada namanya identitas. Silakan tuliskan ya. Ya, jangan itu buat judulnya. Di samping aja, di samping. Di samping. Ya, itu namanya identitas film. Ya, ada yang sudah menilai kelebihannya. Terima kasih. Apakah ada yang sudah menilai kekurangan filmnya? Ya, boleh. Silakan, Cantika. Menuliskan kekurangannya. Di bawah sinopsis ya, boleh ya. Di bawah sinopsisnya saja. Seperti dia, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya aku mendapatkan kehidupan yang layak. Ada apa ini Pak? Ada apa ini? Ada apa ini? Anda terjerat kasus korupsi. Ya, malah berpindah lagi dia. Baik. Ya, kurang lebih seperti itulah ya filmnya ya. Kalau meresensi film memang kita butuh lihat lagi. Ya, keganti lagi. Ini seharusnya kita mainkan aja ya. Nah. Apakah ada yang sudah menilai kesimpulannya? Ada? Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Kesimpulannya apa saja? Ya, kesimpulannya boleh di situ.
ini Ibu akan membantu kalian ya membuatkan sinopsis. Jadi sinopsis yang ada di depan itu belum selesai. Jadi sambil Ibu akan ketik di sini, silakan menurut kalian simak lagi filmnya seperti apa. Kemudian kita akan buatkan sinopsisnya yang secara utuh langsung di laptop saja ya. Jadi bersama-sama nanti silakan menurut kamu rangkaian ceritanya supaya rangkaian ceritanya tidak terputus. Silakan sambil kalian ulas lagi sinopsisnya seperti apa. Lebih lengkapnya lagi bagaimana. Ya, cukup sudah. Sudah, baik, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan kehidupan yang layak. Ada apa ini Pak? Ada apa ini? Ada apa ini? Anda terjerat kasus korupsi. Memantaunya sejak lama. Mari ikut. Iya, baik. Cukup sekarang kita akan buatkan sinopsisnya bersama-sama ya. Ini mulai dari kita lihat. Ya, judul resensinya. Jadi judul resensi itu tadi belum terjawab. Akhirnya judul resensinya menurut kalian apa yang cocok? Judul resensinya. Kan bersyukur judul filmnya. Kalau judul resensinya boleh dari kita judulnya. Kita yang memberikan judul. Apa? Boleh suaranya silakan. Pendapatnya? Ya, silakan. Menurut Cantika apa yang cocok untuk judul resensinya? Apa saja? Jadi judul resensi itu kesimpulan dari kalian lagi setelah menonton filmnya. Menurut kamu judul resensi yang cocok adalah apa? Boleh, tidak apa-apa. Judulnya tentang bersyukur. Ya, bersyukur adalah judul filmnya. Jadi judul resensinya bersyukur lagi. Kalau bisa lebih variatif, apa lagi nak? Ya boleh. Oh ada dua. Kita ada dua opsi nanti. Silakan. Pemulung yang bersyukur. Pemulung yang bersyukur bisa dari Andra apa? Mengajari kehidupan. Oh, menghargai kehidupan dan pemulung yang bersyukur. Kita voting berarti. Ya, siapa yang memilih pemulung yang bersyukur? Oh, tidak ada. Ya, kalau menghargai kehidupan, kita voting siapa? Oh iya, baik. Berarti menghargai kehidupan saja ya. Ya, menghargai kehidupan ya. Ya, terima kasih Andra. Jadi pendapat Andra tadi yang dipilih. Jadi judul resensinya adalah menghargai kehidupan. Identitas filmnya, ini kita tadi sudah ulas bersama-sama ya sambil didikte bahkan ya. Bahwa judulnya bersyukur, sutradaranya, dan seterusnya. Kemudian kita berlanjut ke sinopsis. Nah, sinopsis itu ini memang belum utuh, memang Ibu memberikan kerangkanya ya, kerangkanya kurang lebih seperti itu dan boleh kita lanjutkan kembali sinopsisnya yang sudah ditulis oleh teman-teman.
Kemudian ada penilaiannya, ada kelebihan dan kekurangan. Ini sudah ditulis juga. Kelebihannya boleh yang suaranya agak kencang ya. Dibacakan lagi kelebihannya apa? Siapa temannya yang suaranya kira-kira suara saya lumayan nih, gitu. Ya, suara siapa? Ya, Neng. Yang lumayan ya suaranya agak, volumenya agak naik. Kelebihannya apa? Kelebihannya, ini ceritanya menarik, Kak. Ini ceritanya menarik. Kata lagunya sangat mendukung. Penataan kamera juga baik. Ya, tadi secara sekilas juga sepertinya sudah ada yang menyebutkan begitu ya penilaiannya ya. Baik, pilih satu teman untuk membacakan kekurangan. Bunga, suaranya, volumenya. Kekurangannya durasi terlalu pendek, banyak kata-kata yang terkesan menggurui. Ya, banyak kata-kata yang terkesan menggurui. Baik, itu kekurangannya, itu pendapat dari temannya tadi, itu sinopsisnya. Kemudian kesimpulannya, Bunga, pilih satu teman membacakan. Fania, suaranya, volumenya agak naik, Fania. Kesimpulannya, ya terlihatkah? Iya, terima kasih. Jadi kesimpulan dari filmnya seperti itu. Dari teman-teman tadi ya. Dan ya, menurut Ibu juga ada lagi tambahannya untuk kesimpulan? Kalau cukup, ada yang tahu lihat dari, oh ya, tadi ada yang sudah menyebutkan ya, ini adalah aktris favoritnya. Siapa itu? Siapa namanya? Bukan Vivi Melani? Oh, bukannya. Bukan. Oh, baik Kelvin. Ya, ini adalah Pevita Pierce. Kalau kita lihat dari sampulnya, kalau misalnya kita biasanya bilangnya cover ya, cover itu bahasa Inggris. Kalau kita lihat sampul dari filmnya, ini film apa ya? Ada yang tahu? Superhero, ada yang udah tahu judul filmnya? Ini film teraktual atau film terbaru, bahkan belum tayang di bioskop. Iya. Sri Asih? Iya. Ini adalah filmnya Sri Asih ya? Ya, jadi apakah kalian tahu film ini? Filmnya Sri Asih. Terus, jadi mari kita saksikan di bioskop kesayangan kita. Ya. Boleh ya. Terus, ya, seperti yang Ibu katakan, jadi kita akan pergi menonton filmnya. Apakah mau kita lihat di sini trailer filmnya? Boleh. Berapa banyak yang mau nonton trailer filmnya? Oh, semuanya. Jadi setelah ini kita akan menonton filmnya. Tayang kapan ya ini filmnya? Kita akan tahu pada saat kita menonton trailer filmnya. Iya, ini kita buka. Apakah sudah muncul filmnya di bioskop? Belum. Apakah ada yang mengikuti perkembangan filmnya? Jadi filmnya itu harusnya sudah tayang, namun mengalami penundaan. Jadi ini film Sri Asih, ya. Jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Populasi manusia di bumi ini sudah kuat kuat. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang asing. Jadi nanti sama mereka sendiri, kita justru mempermudah pekerjaan. Kenapa harus pihak kedua itu? Ya semua sendiri. Mereka itu timbul kecoa dan harus dibersihkan. Bagaimana kalau saya menolak?
sampaikan, jaga bumi. Itu nama kelompok kami yang mencatat dan terus menelusuri dan menjaga garis keturunan dari Hasil. Apa hubungannya ini sama saya? Kamu adalah titisan dari Hasil selanjutnya. Untuk ukuran perempuan, lumayan. Ada yang membandingkan panglima-panglima dari kami. Ialah dari saya terlihat jahat dan penuh dengan kebencian. Nggak usah kaget gitu dong lihat saya. Biasa aja. Nggak kelihatan ya. Ya Oktober. Terlihat ya Oktober ya. Berarti seharusnya sudah segera tayang. Jadi kita akan tonton di bioskop bagaimana? Apakah kalian setuju film ini atau perlu diganti? Ada lagi apa yang lagi tayang? Apa? Korea. Oh, Black Panther. Ada lagi film yang akan tayang adalah Black Panther. Selain Black Panther, yang akan tayang lagi apa? Filmnya? Apalagi? Wah, kayaknya jarang yang nonton pergi ke bioskop ini ya. Kalau lagi jalan-jalan, perginya kemana, teman-teman? Ke Ragunan. Jauh sekali ke Ragunan. Ya kalau lagi kerja kelompok. Ya kalau kerja kelompok kalian kemana ini teman-teman? Ke rumah Yusuf. Oh iya, jadi tidak pergi ke bioskop. Kita akan jadwalkan kapankah kita sebaiknya pergi ke bioskop. Dan ingat ini adalah tugasnya proyek, jadi akan berlangsung sekitar 3 minggu ya. Kata 3 minggu kita akan menyelesaikan proyeknya. Jadi kita akan tentukan kira-kira kapan kita akan menonton filmnya. Tadi dikatakan Oktober, berarti perkiraan ini kan sudah bulan Oktober ya untuk Sri Asih. Mungkin bisa jadi di di akhir Oktober, kisaran tanggal 30 atau 31. Berarti tinggal beberapa hari lagi kan. Nah, yuk kita janjian kita kapan akan menonton filmnya. Maka kalau misalnya satu bareng-bareng uang kas cukup? Oh, nggak cukup katanya. Uang kasnya nggak cukup emangnya? Oh ya, siapa yang jarang bayar uang kas? Ya, tidak diajak berarti untuk pergi ke bioskop ya. Kelvin katanya jarang bayar uang kas, berarti Kelvin tidak diajak pergi ke bioskop. Kelvin. Siapa lagi? Rafli. Serius? Rafli, bayar Rafli. Kalau nggak ditelepon mamahnya. Nggak bercanda ya. Ya, baik. Nah, jadi gua akan buat kalian satu kelompoknya ini seperti ini. Ini silakan satu kelompok, satu barisan. Dan satu barisan ini juga satu kelompok. Satu baris ini satu kelompok, satu baris ini satu kelompok. Silakan kalian tentukan per kelompok ini pergi ke bioskopnya kapan biar tidak beramai-ramai. Lebih bagus lagi kalau kita langsung sekelas ya, pergi langsung ke bioskop menonton apa? Bareng kelas lain. Oh, pulang sekolah. Siapa? Sekelas. Oh, jadi bareng-bareng. Sekelas ya. Kalau bareng-bareng sekelas berarti jadwalnya sama ya. Berarti jadwalnya sama nih kalau kita mau menontonnya bareng-bareng. Nah, per kelompok itu untuk memudahkan kamu terlebih dahulu menyusun ini. Ini kan tadi juga belum misalnya masih perlu ditambah. Nah, sama. Dalam kelompok kalian juga masih menuliskan secara umumnya. Nanti di dalam individu itu silakan kalian buat lagi secara individu mendetailnya. Biasanya kan bagian kelebihan dan kekurangan itu kamu punya pendapat masing-masing. Bagian sinopsis dan judul itu mungkin sama. Nah, jadi pekerjaan kelompoknya ini kalian buat kerangkanya bersama-sama tadi satu barisan. Perginya bareng-bareng. Tapi setelah bareng-bareng per kelompok berdiskusi. Untuk menulis sinopsis juga barangkali ada yang berbeda
dalam tiap kelompoknya. Bagian kelebihan, kekurangan, kesimpulan itu per masing-masing individu. Makanya Ibu bilang tekniknya ada kelompok juga, melihat kerjasamanya, dan juga penilaian individunya. Ya, baik Nak. Jadi ini kita lihat ya, tugasnya, tugas per kelompoknya kalian menonton film, ditentukan guru bioskop terdekat. Bioskop terdekat kita di mana sih? Galaxy, GGP. Jaraknya kalau kita janjian dari sekolah, kalau dari sekolah nih, dari SMK 9 terdekat kemana? GGP. GGP itu pada dekat rumah ibu juga GGP ya. Jadi terdekat pun juga ke sana, nah ke GGP. Daripada Galaxy lebih dekat ke GGP. Daripada ke Galaxy. Daripada ke GGP lebih dekat ke KCM berarti. Oh. Nah kan KCM jauh, jadi dekatnya GGP. Oh, dekatnya Galaxy. Ada yang bilang Sumarekon. Wah, mainannya Sumarekon berarti. Ya. Kalau Sumarekon kayaknya tiketnya juga lebih beda ya. Ya, baik, mana sekretaris dan bendahara? Mana bendaharanya? Nah, silakan angkat tangannya bendahara dan sekretaris. Sekretaris cuma satu orang. Oh, ada ya. Sekretaris dan bendahara, silakan kalian mulai cari-cari tiketnya ya, dan sama bendahara koordinasi nanti biayanya berapa untuk kita semua. 36 ya seharusnya ya, kalau tadi masuk semua 36 kita pergi ke bioskop ya. Jadi kita akan bersama kelompok tadi membuat kerangkanya dan mempresentasikan dulu kerangkanya. Secara mandiri baru kalian memproduksi resensi secara utuh dan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, ini ada jadwalnya tadi yang Ibu bilang, jadwalnya kapan kita akan menonton film tersebut di bioskop. Real ya, ini beneran secara aslinya. Terus kapan kita mengembangkan kerangkanya, memonitoringnya Ibu nanti kapan? Karena nanti hasil resensinya itu akan dikumpulkan, dijadiin satu. Misalnya resensinya udah kamu sudah kamu print ya, misalnya semuanya sudah ngeprint, Armen ngeprint, Pras ngeprint, dan semuanya ngeprint hasil resensinya masing-masing dari film Sri Asih, dikumpulkan kemudian nanti dibukukan. Bahkan bukan hanya kelas 11 DKV 1, tapi semua 11 DKV 2, 3, perbankan syariah 1, perbankan syariah 2 juga mengumpulkan semuanya dan dijadikan buku resensinya. Maka banyak kan, bukan hanya satu kelas. Makanya tadi kalau dibilang satu kelas, satu kelas. Nanti kita janjian lagi sama DKV 2, kapan mau pergi ke bioskopnya mereka. Karena ini semua kelas 11 yang Ibu ajar, kita akan melakukan resensi filmnya. Nah, nanti setelah selesai bukunya akan kita taruh di perpustakaan atau di mading di pojok-pojok membaca kita ya. Nah, tapi kita tentukan dulu nih jadwalnya. Kapan? Kira-kira bagusnya kapan? Ada yang bisa lihat kalender? Boleh? Sambil lihat kalender. Besok, emang besok udah tayang? Kamis. Hari Kamis itu berarti di luar jam pelajaran ya? Ini ya nomor 1 ya? Ini di luar jam pelajaran saja? Oh, UP ya. Hari Kamis UP, berarti kita geser ke hari Jumat aja ya. Ini keterangannya hari apa, Nak? Besok. Oh, Sabtu. Sabtu ini sepertinya belum turun kan ya? Tadi tanggalnya tertutup. Jadi Sabtu depan ya. Ini berarti keterangannya Sabtu depan ya. Sabtu depan ya. Kalau misalnya ini nih, kalian mengembangkan teks resensi berdasarkan struktur dan kebahasaan, kapan baiknya? Ini juga tidak bisa di dalam pelajaran nih, di luar jam pelajaran nih. Di luar jam pelajaran. Tapi kapan waktunya? Kalau misalnya kita meresensinya Sabtu depan, berarti kita mengembangkan kerangka seperti yang hari ini dicontohkan. Kira-kira kapan bagusnya? Hari Senin? Oh, jangan Minggu. Jadi kapan? Oh, jangan Sabtu juga. Hari apa bagusnya? Senin ya, baik, Senin. Ya, Senin. Selasa kalau tidak Senin ya, baik, Senin saja. Guru memonitoring pekerjaan siswa, jadi kalian akan melaporkan. Berarti hari apa lagi nih?
Di luar jam pelajaran juga ya. Kalian boleh saling konsultasi nih di luar jam pelajaran. Berarti kalau ini artinya tentatif ya. Setelah kalian punya kerangkanya, presentasi per kelompok itu bisa mungkin waktunya belum kita tentukan. Kalau yang nomor 4, kita menyuntingnya. Menyuntingnya kapan? Pada saat jam pelajaran ya. Berarti kapan bagusnya ini? Hari Jumat lagi sesuai pelajaran kita hari ini? Ya, boleh ya. Hari Jumat. Boleh pendapat dari kalian, Nak? Ini nih, untuk kalian menyerahkan. Nah, ini yang penting nih. Kapan menyerahkannya? Ini harus perlu suntingan. Setelah selesai, kemudian kapan? Di minggu ke berapa kalian bisa menyelesaikan hasil resensinya? Kemudian bertukar dulu sama teman, menyunting. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah, itu kalian saling menyunting punya teman. Kapan kira-kira? Boleh suaranya kapan, Nak? Hari apa? Hari Minggu. Emang hari Minggu masih mau ke sekolah? Di minggu ketiga. Kejauhan kayaknya kalau minggu ketiga ya. Minggu kedua ya. Minggu kedua. Kalau kalian merevisi, berarti kapan merevisinya? Hari itu juga. Sama berarti ya, di minggu kedua ya. Minggu kedua. Terus kalian mempresentasikannya berarti kapan? Di minggu ketiganya, ya. Di minggu ketiga ya. Terus mengumpulkan hasil. Berarti di minggu ketiga itu siap berarti? Insya Allah. Ini minggu ketiga. Terus, salah kotaknya kayaknya nih. Minggu ketiga ya. Kecil tulisannya. Ya baiklah. Ya Nak, kalau kalian mempublikasikan hasil proyeknya kapan? Di madingnya? Minggu keempat. Berarti butuh waktu 1 bulan kalian untuk mengerjakan teks resensi filmnya? Minggu keempat. Apakah perlu pengurangan waktu? Bisa nggak dikurangi waktunya? Hah? Enggak. Oh, tidak bisa. Ya udah, berarti ini dinaikin nggak boleh. Dinaikin boleh berarti nih ya, minggu keempat ya ceritanya. Peserta didik kamu akan membukukan, ini tulisannya kecil-kecil tapi yang di depan mungkin terlihat ya. Jadi kalian akan membuat bukunya di minggu keempat. Ada yang orang tuanya punya percetakan mungkin? Ini serius pertanyaannya. Oh, ada beneran. Kamu ada orang tuanya punya percetakan? Ya. Ya, boleh. Andra punya? Omnya? Oh, omnya. Berarti nanti bisa kita kondisikan ya untuk harganya berapa pada saat kita mencetak bukunya. Jadi benar-benar buku seperti buku yang kemarin kalian pegang ya. Kayak buku novel, tapi isinya ternyata kumpulan. Antologi itu bisa juga kita sebutnya antologi. Antologi itu artinya kumpulan. Kalau biasanya antologi itu puisi atau kumpulan-kumpulan puisi dari beberapa orang atau beberapa pengarang, beberapa penulis antologi puisi. Ada lagi antologi cerpen. Jadi kalian nanti juga akan menuliskan cerpen di semester yang akan datang dan itu dikumpulkan namanya antologi cerpen. Kalau ini berarti antologi resensi. Ibu harap proyeknya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Baiklah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini? Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita simpulkan. Hari ini kita belajar apa saja sih? Resensi film. Terima kasih. Boleh secara bersama-sama. Jadi di dalam resensi film, secara strukturnya dulu ada apa saja? Resensi, film, sinopsis, kelebihan, kekurangan, kesimpulan. Ya, jadi ada 6 sistematika dari resensi film. Tapi bagaimana perasaannya setelah kalian melihat ada 3 cuplikan film ya? Seru? Ya, asik. Kemudian apa lagi suaranya? Mendapat ilmu. Terus
Oh, dapat ilmu baru. Baik. Ya. Nah, kemudian setelah kita sudah ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup ya belajarnya dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sampai berjumpa minggu depan. Pelajaran kita minggu depan adalah teks eksplanasi ya. Jadi silakan kalian bersiap mempelajari teks eksplanasi. Baik, terima kasih nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.